Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dwi Putri, NIM 2011230058 dari kelas TBI 2B. Baiklah, di sini saya akan video yang dengan materi diskalkulia sebagai tugas UAS Psikologi dengan dosen pengampu Dita Lestari MPSI. Materi selanjutnya akan diperjelas oleh video selanjutnya. Tidak ada, Bu. Udah guys. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, siapa ketua kelas di kelas ini? Pagi. Saya, Bu. Baiklah, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Natalia Roza, Hadir, Bu. Penny Tamara, Hadir. Baiklah, karena hari ini pertama kali Ibu masuk kelas ini, sebelumnya apakah ada yang sudah mengenal nama Ibu? Belum, Bu. Baiklah, sekarang kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Vera Putri dari Desa Kaikunyit, Ibu dari kampus IAIN Bengkulu, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tadris dan Tadriyah, Herja. Baiklah, itu saja perkenalan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Dapat dicek apa? Cek kamu. Coba. Ya. Ini fotografer. Tugas. Kamera. Karena perkenalan kita sudah, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi. Baiklah, materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang diskalkulia. Sebelumnya di sini Ibu akan menanyakan apakah kalian paham?
Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang diskalkulia. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu diskalkulia? Belum, Bu. Baiklah, diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, seperti termasuk simbol-simbol dalam matematika. Selanjutnya yaitu beberapa dampak terjadinya pada anak jika mengalami diskalkulia. Yang selanjutnya yaitu dampak yang terjadi pada anak apabila mengalami diskalkulia. Salah satunya yaitu kesulitan memahami aritmatika dasar seperti penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Yang kedua yaitu sulit memahami persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Yang ketiga yaitu kesulitan menunjukkan waktu. Yang selanjutnya yaitu kesulitan menunjukkan pada waktu jam dan tidak bisa membaca jam. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa memperkirakan seberapa lama waktu atau
objek. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Apakah ada? Baiklah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, silakan catat terlebih dahulu. Apakah sudah dicatat? Sudah, Bu. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya diskakulia. Salah satu penyebab terjadinya diskakulia yaitu ketidakmampuan berhitung yang penyebabnya gangguan pada sistem saraf otak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kesulitan belajar pada anak. Yang pertama yaitu perilaku yang tidak menentu. Yang kedua yaitu tanggapan yang tidak tepat di sekolah atau situasi dalam sosial. Yang ketiga yaitu kesulitan bertahan untuk mengerjakan tugas atau mudah terganggu. Yang keempat yaitu kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu. Misalnya nih ya, ibu akan bertanya kepada kalian kan, materi udah dibacakan ini. Contoh. Selanjutnya yaitu salah satu cara untuk mengatasi terjadinya diskakulia. Yang pertama yaitu berikan contoh yang konkret, berikan contoh yang jelas. Yang kedua yaitu visualisasikan tanda atau simbol. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain agar anak tidak merasa bosan. Yang keempat yaitu tanamkan kepercayaan diri. Dan yang kelima yaitu gunakan warna atau animasi yang menarik. Meskipun di display salah satu contoh kesulitan menemukan
jawaban untuk mengatakan sesuatu. Misal, ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi ini. Nah, kalian sudah merasa takut untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Kalian sudah merasa takut untuk mengatakan jawaban kepada ibu dan teman-teman kalian. Padahal jawaban yang kalian pandang itu adalah jawaban yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan anak diskalkulia dapat terjadi dari masa ke masa. Misal pada prasekolah hingga mereka beranjak dewasa seperti duduk di bangku SMA. Misalnya di usia umur 3 sampai 6 tahun. Pada usia 3 sampai 6 tahun, anak akan mengalami sulit untuk mengingat nomor, misal nomor telepon dan nomor lain sebagainya. Ada lagi contoh, misal anak 3 sampai umur 6 tahun ini disuruh untuk mengambil barang. Pada usia 3 sampai 6 tahun, anak akan mengalami sulit untuk mengingat nomor, misal untuk mengingat nomor telepon atau lain sebagainya. Ada lagi contoh, pada anak usia 3 sampai 6 tahun, misalkan mereka disuruh untuk mengambil barang yang berjumlah 5 atau lebih, maka mereka akan mengambil barang tersebut dengan kekurangan 1 atau 2 barang. Yang selanjutnya yaitu deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia pada 4 sampai 5 tahun biasanya belum diwajibkan untuk mengenal konsep jumlah, hanya saja konsep hitungan, sementara anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai dikenalkan dengan konsep jumlah yang menggunakan simbol seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Jika pada anak usia 6 tahun anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kemungkinan nantinya dia akan mengalami kesulitan untuk berhitung. Proses berhitung melibatkan pola pikir serta kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia, tapi faktor lingkungan dan simulasi juga bisa ikut menentukan. Alat peraga juga sangat bagus untuk digunakan karena dalam matematika menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak. Jadi, supaya lebih konkret digunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi diskalkulia. Menangani anak dengan diskalkulia bukanlah hal yang mudah, tetapi kondisi ini dapat dikendalikan dengan strategi yang tepat. Misalnya yaitu membuat rencana belajar yang dirancang khusus. Yang kedua yaitu melakukan latihan konsep matematika dasar secara berulang. Misalnya nih, berhitung atau memahami perbedaan besarnya angka. Yang selanjutnya yaitu mengelompokkan materi pelajaran matematika menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan anak mempelajarinya. Yang keempat yaitu mengulas konsep matematika secara berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu melakukan permainan yang menyenangkan yang melibatkan matematika agar untuk mempelajari matematika tersebut tidak merasa bosan. Yang selanjutnya yaitu lebih sering mengaplikasikannya keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Meskipun disleksia tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi deteksi dan penanganan sejak usia dini terbukti efektif meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Adapun gejala-gejala yang dapat dilihat ketika anak mengalami kesulitan belajar, yaitu tidak mampu mempelajari dan mengenal angka, huruf, dan nama-nama hari dalam seminggu, sulit menghubungkan kata dan kalimat. Adapun dampak-dampak yang akan terjadi pada anak jika dia mengalami diskalkulia. Salah satunya yaitu akan sulit mengenal angka. Kesulitan memahami aritmatika dasar seperti penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Sulit memahami persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika dasar, misalnya menghitung uang, jumlah kembalian ketika membeli sesuatu, dan lain sebagainya. Tidak mampu menghitung jumlah orang dalam sebuah kelompok. Kesulitan menunjukkan waktu pada jam dan tidak bisa membaca jam. Tidak bisa memperkirakan seberapa lama waktu atau seberapa tinggi suatu objek. Kesulitan menghubungkan bahwa angka 1 sama dengan pernyataannya angka 1. Baiklah, mungkin materi mengenai diskalkulia sampai di sini saja. Baiklah, sebelum Ibu akhiri materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Silakan. bagaimana cara mengatasi diskalkulia yang baik pada usia berapa? Baiklah, terima kasih pada pertanyaannya. Cara mengatasi yang baik pada diskalkulia itu penanganannya sejak usia dini karena terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, Ibu akan akhiri materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.